Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita mulai masuk ke materi, silahkan dibaca terlebih dahulu kompetensi inti pada bab kali ini. Indikator pencapaian kompetensi pada bab ini yaitu 1. Menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. 2. Menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. 3. Menjelaskan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang keempat, mengetahui kandungan hukum dalam Al-Quran. Sumber hukum adalah rujukan, landasan atau dasar dalam pengambilan hukum. Sumber hukum Islam yaitu rujukan atau landasan dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum itu mesti bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Yang dimaksud dengan dinamis adalah bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar dan mutlak artinya tidak dapat diragukan lagi kebenaran dan keberadaan sumber tersebut. Dan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diturunkan secara mutawatir. Dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah serta merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Dalil yang menjelaskan tentang Al-Quran yaitu surat Al-Isra ayat 9, yang mana artinya adalah, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Silahkan diperhatikan ayat Al-Quran yang dilingkari oleh garis merah. Silahkan dicari hukum tajwid ayat tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Rasul-Nya.
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk serta sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Kandungan hukum dalam Al-Quran meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Yang kedua syariah atau ibadah. Yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Jadi ada 3 aspek ini yang terdapat di dalam Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran yaitu Alkitab artinya buku, Al-Furqan artinya pembeda, Az-Zikru artinya pengingat, Al-Huda artinya petunjuk. Fungsi Al-Quran yaitu 1. Sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Yang kedua sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang keempat sebagai pedoman hidup dan petunjuk umat manusia. Yang kelima sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Pengertian hadis ialah menurut bahasa, perkataan, atau ucapan. Sedangkan menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan antara hadis dengan sunnah. Mereka mengatakan bahwa hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya ketika sebuah permasalahan atau suatu kasus tidak ditemukan penjelasan hukumnya secara eksplisit dalam nas Al-Quran, maka solusi hukum dari permasalahan tersebut akan dikaji dan dicari dalam teks-teks hadis. Hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu menjelaskan hukum-hukum yang masih bersifat umum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya adalah tata cara pelaksanaan sholat. Dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang pelaksanaan sholat atau tentang perintah sholat, namun tidak diatur secara spesifik bagaimana tata caranya. Maka tata cara sholat itu diatur di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah tentang puasa. Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa barang siapa di antara kamu yang melihat bulan maka hendaklah ia berpuasa. Lalu hadis Nabi juga menjelaskan demikian. Itu artinya bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu menerangkan maksud dan tujuan ayat.
Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang perlu penjelasan khusus, maka maksud dan tujuannya dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya bagaimana hukumnya seseorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya, maka hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sendiri telah mencontohkan beliau menikahkan dua putri beliau dengan Utsman bin Affan, yaitu setelah Ruqayyah meninggal, maka Nabi Muhammad menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kalsum. Komponen yang terdapat dalam hadis ada 3. Yang pertama yaitu sanad. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Yang kedua yaitu matan. Matan adalah isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Yang ketiga rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas perawinya ada 3. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya. Yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga yaitu hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi. Pembagian hadis berdasarkan kualitas perawinya ada 4. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Yang ketiga hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Dan yang keempat yaitu hadis maudhu, atau hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah, atau yang disebut juga dengan hadis palsu. Hadis ini sama sekali bukanlah hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan landasan hukum dan hadis ini ditolak.